Subscribers yang berbahagia, hari ini saya akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak dari para subscribers setelah saya hadir di persidangan obstruction of justice beberapa hari yang lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mempertanyakan tentang pidana forensik ini, ya. Jadi saya hadir sebagai ahli pidana forensik, ya. Di situ saya menemukan banyak hal yang menurut saya ya sangat signifikan sekali kalau seandainya kita bisa membuat perkara ini jadi terang menggunakan kajian forensik legal audit, ya, ataupun kajian forensik. Jadi berangkat dari situ saya mau menjelaskan ini, mengedukasi agar kita semua tahu, ya, bahwa forensik legal audit itu lebih luas dari ataupun pidana forensik, ya, lebih luas dari pidana biasa, ya. Ahli pidana biasa itu menguraikan elemen-elemen yang ada di dalam hukum pidana itu. Jadi aturan-aturan hukum positif pidana itu diurai, dia unsur-unsurnya, unsur bystander, unsur komplementer dan sebagainya. Kalau pidana forensik beda, ya. Selain itu, pidana forensik juga membedah di hampir di semua disiplin ilmu, ya, kecuali mungkin hal yang tidak berhubungan dengan hukum yang bisa diforensik oleh hukum forensik ini. Yang bisa di forensik itu ya bisa di beberapa disiplin ilmu, ya. Kalau kita tahu bahwa di psikologi ada forensik, di digital ada forensik, di keuangan ada forensik, jadi di kimia juga ada forensik, fisika ada forensik, di benda-benda juga ada forensik, semua ada di forensik. Hanya kita akan fokus kepada forensik di bidang hukum, khususnya di pidana. Nah, asal katanya itu adalah redelek rectussing, adalah uji rasionalitas terhadap peristiwa. Redelek rectussing ini diakomodir oleh pasal-pasal yang mengakomodir di dalam KUHP itu antara lain adalah pasal 1 ayat 28 serta Yungto pasal 187 huruf C, ya, itu juga mengakomodir dan juga diakomodir dalam pasal 120 KUHP tadi. Jadi sebenarnya semua pihak bisa menggunakan itu. Nah, apabila itu digunakan di sidang pengadilan, itu yang paling pas itu adalah yang mulia yang menggunakan, maksudnya yang mulia yang mengundang ahli pidana forensik ini untuk melakukan keterangan-keterangan yang penting menurut saya untuk menjadi pertimbangan hukumnya di dalam memutuskan perkara tadi. Namun dalam praktik ini tidak pernah terjadi. Nah, ini yang menurut saya harus dipahami betul. Mengapa forensik audit ini ataupun pidana forensik ini bermanfaat bagi penegakan hukum kita? Karena ini sangat detail sekali. Kalau saya seperti di video-video yang lalu saya katakan bahwa forensik ini persis seperti laboratorium darah, ya. Orang menyerahkan darah terus diperiksa tuh unsurnya, misalnya unsur kadar garamnya, unsur gulanya, unsur kolesterolnya, ya, unsur trigliseridnya, ya. Mungkin juga ada virus dan lain sebagainya, itu bisa diketahui dari kasus itu. Seperti yang kita harapkan juga waktu saya ditanya di dalam beberapa kesempatan di pengadilan itu, saya katakan bahwa forensik legal audit ini ataupun pidana forensik ini hampir tidak pernah, ya, diketahui oleh aparat penegak hukum. Saya bilang hampir, kenapa? Karena ada juga, ya, di kepolisian tuh ada beberapa gelintir loh dari sekian ratus ribu itu. Terus di kejaksaan juga, ya, kejaksaan hampir tidak ada, cuma satu orang yang memahami tentang forensik ini. Kalau di hakim, di majelis yang mulia itu, ya, sama sekali nggak ada, nggak memahami ini. Nah, saya mau sampaikan ini kenapa? Karena banyak sekali pertanyaan. Jadi jawaban yang paling pas itu yang saya jelaskan tadi adalah pidana forensik ini jauh lebih luas daripada pidana biasa. Pidana forensik melingkupi semua disiplin hukum, antara lain, ya, disiplin hukum administrasi, tata negara, ya kan, perdata, pidana, dan hukum-hukum kekhususan lain, antara misalnya katakanlah ITE dan tindak-tindak pidana tertentu lainnya. Inilah lingkup dari forensik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, pidana forensik ini mendapatkan pencerahan serta menambah wawasan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita terus diberi kesehatan oleh Tuhan dan semangat dan sukses.